Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 1224055. Di sini saya akan menjelaskan T08 tugas praktikum PBO berjudul transkrip yang baru saja dikerjakan di sesi praktikum tadi. Nah, jadi di sini saya akan membacakan reviewnya terlebih dahulu. Pada tugas struktur kali ini, Anda akan mengembangkan sebuah fitur ke dalam akademik simulator. Pada sebuah transkrip tertuang daftar mata kuliah yang pernah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama studi. Pada transkrip yang pertama, mata kuliah ditampilkan secara historis. Mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2020-2021 akan mendahului mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2021-2022. Demikian juga berlaku untuk periode semester. 2. Bila dilakukan pengambilan suatu mata kuliah lebih dari satu kali, maka hanya pencapaian pada pengambilan terakhir yang akan ditampilkan. Berikut adalah format perintah yang digunakan. Jadi bisa kita lihat bahwa ini adalah format yang akan digunakan. Lalu simulator kemudian akan menampilkan performa mahasiswa secara kumulatif dan diikuti dengan informasi performa mahasiswa untuk setiap pengambilan dari mata kuliah yang bernamakan enrollment. Perhatikan contoh berikut. Jadi sudah diberikan di sini ada beberapa inputan yang harus dimasukkan nanti ke dalam terminalnya saat mau ngeran. Lalu nanti ada output yang juga udah disediakan sesuai dengan apa yang udah diinput. Nah, jadi di sini diberikan note di mana pada solusi kali ini aplikasikan salah satu bentuk dari konsep nested construct antara inner class, static nested class, local class atau anonymous class. Lalu di sini pengerjaannya sendiri tidak berpair. Presentasikan dalam sebuah video. Ya, saat ini sedang mempresentasikan dalam video. Oke. Masuk ke dalam pengerjaan. Yang pertama itu adalah membuat model lecture. Jadi saya membuat kelas lecturer di mana kelas ini digunakan untuk mempresentasikan data dosen dalam sistem akademiknya. Jadi kelas ini tuh cukup penting dikarenakan akan digunakan oleh beberapa kelas lain seperti course dan juga course opening. Nah, jadi di sini terdapat beberapa atribut yang udah deklarasikan dalam kelasnya, yaitu ada ID, nama, inisial, email, dan juga studi program. Jadi ID itu sebagai identitas dosen, nama untuk nama dosen, inisial sebagai inisial dosen, misalnya Teresia Oktaviani, jadi singkatnya TOS. Nah, terus email itu untuk kontak dosen dan studi program untuk program studi dosen. Jadi untuk inisial itu biasanya digunakan dengan identitas singkatan dosen yang dimana dia menampilkan di jadwal atau sebagai referensi cepat di dalam sistem. Lalu kita masuk ke dalam konstruktornya, di mana konstruktor ini adalah public. Jadi konstruk ini digunakan untuk membuat objek lecturer dengan langsung mengisi semua atributnya. Jadi setiap dosen akan dimasukkan ke dalam sistem yang sudah memiliki data lengkap sejak awal. Lalu kita masuk ke dalam setter dan juga getter. Nah, jadi untuk getter itu dia akan mengambil data. Jadi di sini saya menjadikan beberapa metode, yaitu getter untuk ID, nama, email, dan juga study program. Nah, jadi getter ini digunakan untuk mengambil semua data agar tetap aman karena tidak akan bisa langsung diakses oleh kelas dari luar. Jadi ini merupakan konsep encapsulation. Lalu masuk untuk setternya juga. Setternya itu ada untuk setter inisial, setter email, setter study program, dan juga setter name dan setter ID. Jadi setter ini digunakan jika ada perubahan data, misalnya perubahan email atau perpindahan program studi. Nah, jadi kelas lecturer ini nantinya akan digunakan oleh kelas lainnya seperti tadi kelas course dan juga course opening. Nah, jadi di dalam kelas course itu dia akan digunakan untuk menyimpan dosen pengampu, sedangkan untuk di course opening dia akan digunakan untuk menentukan dosen yang mengajar pada semester tertentu. Jadi karena menggunakan objek, data dosennya bisa digunakan kembali tanpa harus perlu ditulis ulang. Lalu di sini kita menggunakan ini public string to string. Nah, jadi ini maksudnya adalah metode yang digunakan untuk menampilkan data dosen dalam bentuk string. Karena kan data dosen itu nanti bisa aja ada berupa ID itu kan angka, terus ada string itu huruf. Jadi string to string, jadi dia menggunakan data yang dapat menampilkan data si dosennya nanti. Jadi formatnya itu dipisahkan juga dengan tanda pipeline ini. Makanya ini return ID terus plus pipeline, nama, inisial, email. Nah, lalu kita masuk lagi ke model yang kedua, yaitu student.
Nah, untuk model yang kedua, untuk student, di sini udah dibuat kelasnya yaitu kelas student. Lalu di sini ada atributnya. Yang pertama atributnya ada ID, nama, tahun, dan juga studi programnya. Nah, dimana ID-nya di sini sebagai mahasiswa, namanya untuk nama mahasiswa, year-nya itu sebagai tahun masuk atau angkatan. Lalu studi programnya itu untuk program studi mahasiswa, misalnya prodi informatika, sistem informasi, kedokteran, segala macam, sesuai apa yang diinput nanti untuk si mahasiswanya. Lalu di sini konstruktornya yaitu public student, di mana di sini nanti dia udah dapat untuk mengambil nilai dari si ID, name, year, dan juga studi program. Nah, jadi untuk atribut yang year ini biasanya digunakan untuk mengetahui angkatan mahasiswa atau untuk keperluan filtering datanya. Misalnya untuk menampilkan mahasiswa di angkatan tertentu. Misalnya kita mau menampilkan mahasiswa di angkatan 2023, 2022, 2021, bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi untuk konstruktornya tadi, setiap mahasiswanya yang dimasukkan ke dalam sistem itu akan memiliki identitas yang lengkap sejak awal, karena kan dia udah akan mengambil data dari si ID, terus nama, tahun, sama studi programnya. Terus di sini juga kita menggunakan setter dan juga getter seperti yang tadi. Setternya pastinya setter dan getter ini pastinya sesuai dengan apa atribut yang udah kita buat di dalam model si student ini. Untuk si setter ID, setter nama, terus setter tahun, dan juga setter study program. Getternya juga demikian, karena getter itu kan untuk mengambil, lalu setter ini nanti untuk menampilkan apa yang udah, misalnya ada yang diubah, data yang diubah. Nah, terus perannya kelas student ini di dalam sistem transkrip ini yaitu dia berhubungan dengan kelas enrollment. Jadi satu mahasiswa nanti bisa mengambil banyak mata kuliah, dan satu pengambilan mata kuliah tersebut bisa dicatat di dalam enrollment. Nah, sama seperti yang ada pada lecture tadi, di sini juga menggunakan public string to string. Jadi di sini method to string ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk string. Nah, formatnya dipisahkan dengan tanda pipeline, sama seperti yang ada pada student itu juga. Nah, jadi secara keseluruhan bahwa kelas student ini berfungsi sebagai representasi dari data mahasiswa dalam sistem akademiknya. Jadi kelas ini sudah menggunakan penerapan OOP seperti encapsulation dan juga reusability. Nah, jadi setelah data mahasiswa yang tersedia, maka selanjutnya saya akan menjelaskan kelas untuk course. Yang dimana kelas course ini akan merepresentasikan data mata kuliahnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam kelas course, yang dimana di sini atributnya ada kode, nama, kredit, dan juga passing grade serta lectures. Jadi kode ini untuk menyimpan kode mata kuliah, nama ini untuk nama mata kuliah, kredit untuk jumlah SKS, passing grade untuk nilai minimum kelulusan, dan juga lectures itu daftar dosen yang mengajar pada mata kuliah yang akan diampu. Lalu kita masuk ke dalam penjelasan mengenai atribut ini, lectures. Jadi lectures ini dapat saya gunakan list lecture yang dimana artinya bahwa satu mata kuliah bisa diajar oleh lebih dari satu dosen. Jadi ini merupakan relasi one to many di dalam OOP. Nah, dalam konstruktornya berikutnya ini, yang dimana konstruktornya ini digunakan saat pertama kali objek course-nya itu nantinya dibuat. Jadi semua atributnya itu langsung diisi dari parameter, dan untuk khusus lectures diinisialisasi dengan new array list. Mengapa dia perlu diinisialisasi? Agar saat dia diinisialisasi, kita bisa menambahkan data dosen, dan juga data dosen ini terjadi error. Sedangkan kalau misalnya kita tidak menginisialisasi, maka saat kita menambahkan data si dosen bisa terjadi error karena listnya itu masih nol. Maka dia harus diinisialisasi. Nah, di sini juga kita gunakan getter dan juga setter seperti yang ada pada lecture dan juga enrollment tadi. Pada student tadi. Nah, jadi getter itu digunakan agar datanya tetap aman dan juga tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, karena ini merupakan konsep dari si encapsulation. Jadi dia membungkus. Nah, tapi di sini ada tambahan, yaitu menggunakan public void at lecture, yang dimana ini tuh digunakan untuk menambahkan dosen ke dalam mata kuliahnya. Jadi jika salah satu mata kuliah diajar oleh beberapa dosen, kita cukup memanggil metode ini untuk menampilkan ada berapa dosen yang mengajar mata kuliah yang berbeda. Terus untuk metode get
Gather Lectures ini. Nah, ini tuh digunakan untuk mengambil seluruh daftar dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Nah, lalu sama seperti yang ada pada model sebelumnya, ini juga menggunakan override, jadi public string to string. Jadi dia digunakan untuk mengubah objek course menjadi bentuk string. Formatnya juga dipisahkan dengan public. Nah, lalu kesimpulannya untuk model course ini, dia itu berfungsi sebagai model data untuk mata kuliah dalam sistem akademik. Kelas ini merupakan beberapa konsep OOP seperti encapsulation melalui penggunaan getter, object relationship dengan class lecture, dan penggunaan collection yaitu array list untuk menyimpan banyak data dosennya. Nah, setelah data mata kuliahnya dibuat, maka selanjutnya yaitu menentukan kapan mata kuliah tersebut dibuka seperti yang udah dikatakan pada ritmi tadi, yang dimana untuk tahun 2000 untuk mata kuliah tahun 2021-2022 itu akan duluan daripada tahun 2020-2021. Nah, jadi untuk itu saya akan membuat kelas course opening. Maaf ya Pak, sedikit ribut soalnya banyak masuk kelas. Nah, jadi untuk kelas course opening ini nggak bisa ribut tapi ribut. Jadi untuk kelas course opening ini saya membuat mendeklarasikan atribut yaitu course code, academic year, semester, lecture, dan juga inisial. Nah, jadi di dalam ini kelas ini digunakan untuk mempresentasikan pembukaan suatu mata kuliah pada semester tertentu. Jadi kalau misalnya course itu adalah data mata kuliahnya, maka course opening merupakan penjelasan kapan dan bagaimana mata kuliah tersebut dibuka. Nah, jadi untuk atribut course code itu adalah untuk kode mata kuliah, lalu academic year itu untuk tahun akademik, misalnya 2024-2025, lalu semester untuk menunjukkan semester apakah ganjil atau genap, lalu untuk lectures itu sebagai daftar dosen yang mengajar, dan inisial itu inisial dosen pengampunya. Nah, jadi untuk inisial ini berisi lebih dari satu dosen, misalnya TOS, JUN, dan lain-lain. Artinya ada dua dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Nah, jadi di sini ada dua cara untuk merepresentasikan si dosennya dalam bentuk objek, yaitu menggunakan list lecture ini, dan dalam bentuk string dia menggunakan inisial. Nah, jadi biasanya objek itu digunakan untuk proses di dalam sistem, sedangkan string digunakan untuk menampilkan atau penyimpanan data. Nah, terus kita masuk ke dalam konstruktornya. Jadi dalam konstruktor ini digunakan untuk membuat objek course opening dengan langsung mengisi semua atributnya. Nah, berbeda dengan kelas course sebelumnya, di dalam sini lectures ini tidak diinisialisasi di dalam kelas, tapi langsung diterima dari parameternya. Artinya daftar dosennya itu udah siap udah diselesaikan dari luar sebelum objeknya ini dibuat. Nah, di sini kita gunakan juga getter dan juga setter. Getternya pastinya untuk atribut yang udah dideklarasikan, sama juga untuk setternya. Getternya ada getter course code, setter course code, getter akademik, setter akademik, getter semester, getter lecture, setter lecture, getter inisial, dan juga setter inisial. Nah, ini tetap menggunakan konsep encapsulation yang dimana agar dia tidak bisa langsung diakses dari luar kelas secara sembarangan. Nah, terus itu untuk getternya, dimana getter itu kan dia mengambil nilai. Jadi dia nggak bisa ngambil nilai secara sembarangan dari luar kelas. Terus setter itu digunakan untuk mengubah data setelah objeknya nanti dibuat. Nah, jadi untuk kelas course opening ini dia itu lebih fleksibel karena dia jika dibandingkan dengan course, datanya itu bisa berubah. Nah, contohnya data yang bisa berubah di dalam course opening itu, yang pertama jadwalnya bisa berubah, dosennya bisa diganti, atau semesternya bisa diperbaiki. Nah, jadi hubungan kelas course opening dengan yang lain ini, yaitu kelas course opening ini berelasi dengan kelas lecture melalui list lecture. Karena kan tadi sama ya, di kelas lecture juga ada dideklarasikan private list lecture ini, yang dimana itu kan untuk merepresentasikan bahwa seorang dosen bisa mengajarkan beberapa mata kuliah. Nah, artinya di sini satu pembukaan mata kuliah bisa melibatkan beberapa dosen, sama seperti di kondisi nyata di perkuliahan secara real life. Jadi untuk keseluruhan, kelas course opening ini berfungsi untuk menyimpan informasi pembukaan mata kuliah pada periode tertentu, lengkap dengan dosen pengampunya. Jadi kelas ini sudah menerapkan encapsulation, object relationship, dan fleksibilitas karena bisa diubah setelah dibuat. Nah, jadi setelah mata kuliah dibuka, langkah selanjutnya adalah mahasiswa mengambil
mata kuliah tersebut, yaitu kita membuat kelas untuk enrollment. Nah, jadi untuk kelas enrollment ini kita udah masukkan atribut kode, ID, academic year, semester, dan juga grade. Nah, jadi di dalam kode untuk di enrollment ini, kodenya itu untuk mata kuliah, ID-nya untuk mahasiswa, akademiknya untuk tahun akademik, dan semester itu untuk ya semesternya ganjil atau genap. Grade-nya sebagai nilai saat ini dengan defaultnya non. Terus previous grade-nya juga ada, di mana previous grade ini untuk menyimpan nilai sebelumnya, dan total itu adalah jumlah percobaan remedial yang akan dilakukan si mahasiswa. Nah, jadi di sini tidak ada lagi yang menggunakan atribut khusus untuk remedial, tapi menggunakan previous grade. Tujuannya itu agar yang pertama riwayat nilainya itu tetap tersimpan dan lebih fleksibel untuk melacak perubahan nilai mahasiswa. Nah, di sini kita udah buatkan konstruktornya, di mana konstruktornya ini nantinya digunakan untuk membuat data enrollment yang baru. Jadi dalamnya semua atributnya itu langsung diisi, previous grade-nya diinisialisasi kosong, dan totalnya di set ke 0 karena belum ada yang remedial. Lalu kita masuk ke getter dan setter. Getter dan setternya ini sama seperti yang di kelas-kelas sebelumnya. Getter untuk mengambil data, jadi udah disediakan getter untuk kode, ID, academic year, semester, dan juga grade-nya. Jadi terdapat di sini juga untuk setternya. Nah, jadi setternya ini ada setter grade. Jadi setter grade-nya ini adalah setter yang dapat mengubah nilai mahasiswa. Nah, jadi untuk setternya kita juga tadi menggunakan setter grade. Lalu kita masuk ke dalam ya setter total ini untuk ya menotal semua berapa kali dia melakukan remedial. Nah, di sini juga udah ada penjelasannya untuk public void swap grade, string temporary grade, grade previous grade sama dengan temporary. Ini tuh untuk menukar grade saat ini dengan previous grade, di mana grade-nya itu sedang aktif menjadi previous dan previous-nya itu menjadi grade aktif yang baru. Nah, jadi di sini kan terdapat metode getter total dan juga setter total. Nah, yang dua ini. Jadi metode setter total ini digunakan untuk menambah jumlah percobaan remedial. Jadi setiap kali mahasiswa melakukan remedial, maka nilainya akan bertambah 1. Jadi dia akan ditampilkan oleh si getter total. Nah, terus untuk ini swap grade ini. Nah, ini swap grade tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya. Swap grade ini kan digunakan untuk menukar nilai sekarang dengan nilai yang sebelumnya. Jadi nilai yang lama itu disimpan sementara lalu ditukar dengan nilai yang baru. Misalnya nilai pertamanya itu kita buat 5, maka masuklah nilai yang baru 7. Jadi ya 5 ini kan masih ada, 5 ini ditampilkan sebelum si nilai 7 yang terbaru itu dimasukkan. Jadi setelah nilai 7 dimasukkan, maka terupdate lah nilai sekarang itu adalah 7. Itulah artinya dia menukar nilai yang lama menjadi nilai yang baru. Nah, terus jika dianalogikan, grade itu adalah nilai terbaru, terus previous grade itu adalah nilai sebelumnya. Jadi saat mahasiswa remedial, maka nilai lama disimpan, lalu nilai baru itu menjadi nilai yang utama. Nah, terus untuk mengelola riwayat nilainya itu kita menggunakan getter previous grade, ini string get previous grade, dan juga public void setter previous grade. Nah, jadi digunakan untuk menyimpan dan mengambil nilai sebelumnya, terutama sebelum nilainya nantinya diperbarui. Yang terakhir pastinya kita override juga, dan di sini kita menggunakan public string to string, yang dimana public string to string ini kita gunakan untuk menampilkan data enrollment dalam bentuk string. Format dasarnya itu menggunakan pipeline, dipisahkan dengan pipeline juga, di mana ini udah ada kode, pipeline ID, academic year, semester, dan juga grade. Jadi nanti hasil tampilannya seperti itu menggunakan pipeline. Namun jika tidak terdapat nilai sebelumnya, maka formatnya akan menjadi A dalam kurung B. Itu contohnya. Oke, jadi di mana A itu artinya adalah nilai sekarang dan B itu adalah nilai sebelumnya. Ini remedial to string dihapus karena tidak digunakan secara eksplisit di driver 1. Nah, itu adalah untuk kalau misalnya dia itu nilainya nantinya belum ada. Nah, jadi dengan format ini sistem itu nggak hanya menampilkan nilai di akhir, tapi juga memberikan informasi riwayat perubahan nilai. Jadi secara keseluruhan konsep enrollment ini berfungsi untuk mengelola data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa, termasuk nilai proses dan untuk remedialnya. Jadi kelas ini menerapkan konsep OOP, encapsulation, state management, dan juga data tracking. Kelas ini adalah kelas yang paling penting dalam sistem, di mana kelas ini menjadi penghubung antara mahasiswa, mata kuliah, dan juga nilai yang diproses selama proses akademik.
Jadi secara keseluruhan semua model ini mencakup lecture itu sebagai data dosen, student sebagai data mahasiswa, course sebagai data mata kuliah, course opening sebagai pembukaan kelas, dan enrollment sebagai proses pengambilan mata kuliah. Nah, lalu lanjut ke dalam ini pengerjaannya dalam driver, di mana di sini kita satukan untuk si kelas di mana kita satukan untuk model course opening, enrollment, lecture, dan juga student. Nah, di sini kan udah kita masukkan nih semua kelasnya. Lalu di sini dia itu kita pakai final static scanner. Jadi di sini dia itu membaca inputan dari usernya dengan tipe final, yang dimana dia itu udah nggak bisa lagi di otak-atik karena kan dia udah final, berarti dia udah sebenar-benarnya. Nah, terus di sini kita menggunakan private static class transcript entry. Bisa kita lihat bahwa di situ udah ada dikatakan, udah ada notnya bahwa static nested class. Nah, di sini kita menggunakan static nested class untuk merepresentasikan suatu entry mata kuliah di transkrip yang ada. Oke. Lalu di sini kita udah masukkan atributnya, yaitu transcript entry, lalu enrollment, serta juga course. Terus kita masukkan konstruktornya. Nah, dalam konstruktornya ini dia nanti udah bisa mengambil nilai dan menampilkan dan dia sudah membuat objek baru untuk si kelas yang udah diinputkan. Jadi di dalam driver pertama ini bisa kita lihat bahwa dia itu ada list course, yang dimana list course ini untuk menyimpan data mata kuliah. Lalu untuk list student ini dia menyimpan data mahasiswa. List enrollment ini dia melakukan pengambilan mata kuliah. Terus list lecture ini dia untuk data dosen, dan course opening data pembukaan kelas, serta map string ini digunakan untuk menyimpan email si dosennya. Jadi penggunaan list di sini digunakan karena jumlah data bisa banyak dan juga dinamis. Sedangkan kalau misalnya penggunaan map itu digunakan untuk mengakses data agar lebih cepat berdasarkan key-nya nanti. Terus inputan datanya pastinya juga menggunakan pembacaan input datanya menggunakan scanner. Karena kan scanner itu fungsinya untuk membaca inputan dari si user atau dari si keywordnya. Jadi inputnya itu di sini kan ada if input dot equals an object triple dash. Jadi inputnya itu akan terus dibaca sampai usernya memasukkan tanda triple dash. Karena kan tadi di outputnya di inputnya ada ini triple dash. Jadi setelah kita nanti menginput semua datanya, kita akhir dengan triple dash, maka dia akan berhenti. Namun jika belum, ya dia akan selalu meminta terus sampai kita mengakhirinya dengan triple dash. Nah, jadi semua inputnya itu disimpan terlebih dahulu ke input list agar diproses satu persatu. Nah, jadi dalam proses komennya nanti, setiap inputnya itu akan diproses dengan switch case. Nah, jadi dia diproses dengan switch case, yang artinya bahwa berdasarkan perintah yang akan diberikan nantinya. Jadi yang pertama itu pastinya menambahkan data. Nah, untuk menambahkan data itu kita menggunakan ini lecture add. Nah, jadi untuk lecture add itu dia menambahkan data si dosennya. Lalu ada student add itu menambahkan mahasiswa. Lalu enrollment add itu menambahkan pengambilan mata kuliah. Enrollment get untuk menambahkan pengambilan grade-nya. Student ini untuk menambahkan mahasiswa, ini untuk menampilkan detail dari si mahasiswanya. Lalu course history untuk history dari course yang udah diambil, mata kuliah yang udah diambilnya. Begitu juga untuk student transcript. Nah, di sini udah ada untuk lecture, untuk course, student, dan juga enrollment. Di sini dia menggunakan private static boolean.
Jadi sebelum datanya ditambahkan, sistem akan melakukan pengecekan duplikasi menggunakan metode seperti ini: duplikat student, duplikat course, duplikat lecture, dan juga duplikat course. Nah, jadi itu digunakan agar dia melakukan pengecekan apakah dia terjadi duplikasi atau tidak. Nah, terus untuk memberikan nilai dia menggunakan ini enrollment grade. Jadi enrollment grade itu digunakan untuk memberikan sebuah nilai kepada si mahasiswanya. Jadi programnya akan mencari enrollment yang sesuai lalu mengupdate nilai tersebut ke setter grade. Nah, lalu selanjutnya itu di sini kan udah kita lihat kalau semisalnya ada dia untuk ini tuh switch grade, dia itu mengubah dari si string menjadi integer. Jadi dia memberitahu kalau misalnya mendefinisikan kalau si A itu kita return nilainya ke 4,0, AB 3,5, B 3,0, BC 3,5, C 2,0, dan D 1,0, E 0,0. Nah, di sini juga untuk sebelumnya juga ya udah didefinisikan semua seperti apa yang udah ada pada ritmenya tadi. Untuk history yang dimana untuk riwayat mata kuliah, lalu untuk remedial, detail mahasiswa, comment student details tadi, lalu transkrip mahasiswa, itulah tadi comment student transkrip, di mana datanya itu akan difilter mengambil nilai terbaru dan mengurutkan berdasarkan tahun, semester, dan juga kode mata kuliahnya. Nah, jadi outputnya itu di akhir program semuanya nantinya akan ditampilkan. Yang pertama itu ada data dosen, bawahnya mata kuliah, mahasiswa, dan juga enrollment. Jadi secara keseluruhan driver pertama ini tuh mengatur alur sistem akademiknya, dimana kita mulai dari input, pengolahan, hingga menghasilkan output seperti GPA dan transkrip mahasiswa. Nah, jadi sistemnya itu dimulai dari input data dosen, mahasiswa, dan mata kuliah, lalu melakukan pembukaan kelas, mahasiswa melakukan enrollment, dan sistem mengelola nilai serta transkrip akademiknya, sehingga terbentuk sebuah sistem akademik yang sederhana dan terintegrasi seperti yang diminta pada ritminya. Nah, begitulah penjelasan mengenai tugas T08 transkrip ini. Lalu di sini tadi percoba yang udah saya compile pas pertama kali menyelesaikan tugas T08 ini. Yang dimana kan ini kita masukin, kita compile dulu, dia udah di compile, terus kita tes untuk ini, tes yang pertama ini CDBin dan Java Academic Driver pertama. Lalu ini kita masukkan inputannya. Lalu ini adalah, nah ini sampai triple dash, lalu keluarlah outputnya, dimana outputnya itu ada NIM-nya, namanya, tahunnya, program studi, IPK, lalu semesternya. Ini kan atas nama Marcelino Manalu, Yoga Marcel, tahunnya 2020, 2020-2021, 2020-2023, lalu ada nama dosennya ini, terus ini ada mata kuliah yang akan diambil, lalu grade-nya apa, terus ini adalah nama mahasiswa yang mengambil, terus nah ini dia contoh yang dimana penggunaannya tadi dia itu belum ada nilainya, maka dia menggunakan B dalam kurung B, terus ada B saja, ada A, B. Jadi kalau misalnya dia yang B aja itu maka itu adalah nilai lama. Terus kalau misalnya dia yang B dalam kurung B itu tuh untuk B yang di luar itu, maka itu adalah nilai lama, terus dalam kurung B itu adalah nilai yang terbarunya. Nah, jadi untuk outputnya udah sesuai dengan apa yang ada pada ritminya. Nah, di sini juga pada pada hasil GitHub-nya juga sudah benar. Ini udah sesuai dengan auto grading dan sudah mendapatkan total 4/4, yaitu dengan total nilai poin 100. Demikian Pak penjelasan mengenai T08.
Jika ada tutur kata yang salah dan juga keributan, mohon dimaafkan. Terima kasih.